Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah anandaku sekalian, kali ini kita bertemu kembali dalam materi hukum bisnis dalam perspektif hukum positif dan hukum syariah pada mata kuliah pengantar hukum dan bisnis syariah. Baiknya pertemuan kita yang kedua kali ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah lebih jauh untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum bisnis, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan bisnis. Jika kita mendengar kata bisnis, pasti kita menghubungkan dengan suatu keuntungan atau uang yang banyak ya, atau uang yang berlebih. Itu tidak sepenuhnya salah, karena memang tujuan dari bisnis adalah untuk mendatangkan suatu laba dari pengelolaan dana yang kita gunakan untuk memproduksi sesuatu atau membuat sesuatu atau menjual sesuatu supaya bisa mendatangkan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya agar kita bisa survive, bertahan dalam hidup, maupun kita bisa meningkatkan kehidupan kita ya. Nah, saat ini kita sangat amat merasakan sulitnya perjalanan hidup di masa pandemi ini ya. Hampir semua pihak merasakan, baik pihak menengah ke atas ya sampai pihak menengah ke bawah. Itu tidak sepenuhnya sesuatu yang harus kita sayangkan atau sesuatu yang kita keluhkan, namun sebenarnya ini menjadi suatu potensi ya dalam diri kita, bagaimana kita bisa bertahan dalam hidup dengan mengelola sesuatu yang ada ya dalam sekeliling kita sehingga bisa mendatangkan keuntungan dan mendatangkan pendapatan bagi diri kita sendiri maupun dalam kelompok kita. Ya, survive atau bertahan dalam bisnis itu sudah dilakukan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Sekarang kita menghadapi era revolusi industri 4.0 yang walaupun belum sepenuhnya merata dilakukan atau diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, saat ini kita sudah didorong ya untuk menghadapi ya mau tidak mau melakukan era revolusi 5.0 karena perubahan ya kegiatan sesuatu dan termasuk bisnis ini didorong kepada platform digital yang mana di sana banyak terjadi perubahan gaya hidup ya, baik yang dilakukan seorang individu maupun sekelompok masyarakat bahkan setingkat negara. Di sini kita diajarkan untuk bisa bertahan hidup ya dalam keadaan atau kondisi yang tidak nyaman saat ini ya. Nah, dalam kegiatan bisnis perkembangan demi perkembangan itu terjadi ya, perubahan demi perubahan itu terjadi. Pemain bisnis incumbent atau pemain bisnis yang sebelumnya lahir dibandingkan dengan pemain bisnis yang baru haruslah dapat bisa menyesuaikan diri bahkan mengikuti tuntutan perkembangan zaman jika tidak ingin tertinggal atau bahkan terdistrupsi atau tergantikan dengan pemain baru yang bisa menggantikan posisi pemain incumbent dalam bisnis ya. Karena kegiatan bisnis
yang terdiri dari produksi, distribusi, ya, sampai kepada konsumsi di masyarakat atau consumer, selalu terjadi peningkatan dan perkembangan. Ya, bisa kita rasakan sendiri kalau dulu kita ingin pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, kita menggunakan fasilitas transportasi moda yang konvensional atau biasa, ya. Di sana ada angkot, ada ojek, ya, dan lain sebagainya, namun tidak efektif dan efisien, ya. Tidak efektif di sini dan tidak efisien sangat bersinggungan dengan angka atau nilai harga dan manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen. Padahal tingkat minat konsumen sangat tinggi terhadap moda transportasi, ya. Maka dengan kebutuhan yang tinggi seperti ini dan tingkat efisiensi yang sangat diinginkan oleh konsumen, itu menjadi inspirasi, ya, bagi para pemain bisnis baru yang melihat peluang ini untuk dijadikan ladang atau wadah bisnis, ya. Maka kemudian berdirilah Gojek, Grab, dan sebagainya yang menggantikan moda transportasi konvensional, yang akhirnya para pemain incumbent atau pemain lama yang sudah bermain sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu, harus tergantikan, ya, jika tidak melakukan atau tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Lahirnya Gojek, Grab, dan lain sebagainya, Uber, ya, dan lain sebagainya merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dilupakan begitu saja, dan itu merupakan pintu masuk, ya, dari bisnis digitalisasi transaksi ekonomi yang sangat mempengaruhi pada pola kegiatan bisnis dan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun kegiatan ekonomi tersebut atau kegiatan bisnis tersebut tidaklah berjalan selalu mulus tanpa adanya masalah, ya, karena belum adanya landasan hukum atau hukum yang tidak mengiringi atau aturan yang tidak mengiringi dari perkembangan transaksi bisnis yang terjadi. Lalu bagaimanakah seharusnya aturan atau norma hukum, ya, dapat melindungi semua pihak, ya, yang bersentuhan dalam transaksi bisnis dan mengikuti perkembangan bisnis tersebut baik di masa kini dan di masa yang akan datang. Karena tentu saja dalam setiap transaksi ekonomi harus ada para pihak yang dilindungi dan ada para pihak yang menjalankan kewajiban atau prestasi, dan ada para pihak yang mendapatkan hak dari prestasi transaksi ekonomi tersebut. Maka untuk itulah di sini kita akan membahas mengenai aturan atau norma-norma yang dapat melindungi dan mewadahi dari setiap kegiatan bisnis yang terjadi, baik di masa kini atau mungkin bisa, ya, berkembang di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan mencoba memahami bagaimana konsep hukum bisnis yang seharusnya bisa berjalan, ya, saat ini dan kemudian bisa berkembang di masa yang akan datang. Artinya, hukum bisnis dapat menjadi suatu perisai, ya, atau pelindung bagi para pemain bisnis, ya, baik itu dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen maupun perantara atau pihak yang ada di antara keduanya. Karena
tanpa adanya aturan atau norma yang melindungi bisnis, transaksi yang terjadi sangat memungkinkan akan terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya bisnis yang tidak sehat, ya. Tidak sehat seperti apa, ya? Seperti hukum rimba yang akan memihak kepada siapa yang kuat, dia yang menang, dan siapa yang lemah, dia yang akan tertindas atau terkalahkan. Ya, yang seharusnya semua pihak mendapatkan hak masing-masing dan begitu pula dapat menjalankan kewajibannya masing-masing. Baiklah, kemudian kita akan melihat terlebih dahulu ya ruang lingkup bisnis atau ya para pihak atau subjek-subjek hukum yang ada dalam ruang lingkup hukum bisnis. Pihak dalam bisnis atau para pihak yang berkepentingan dalam suatu bisnis ada pemilik atau owner, ya, atau pengusaha itu sendiri yang memiliki badan usaha. Kemudian ada kreditor, yaitu atau investor, ya, pihak yang menginvestasikan dananya untuk usaha yang akan dikembangkan. Kemudian ada karyawan atau employee, kemudian ada pemasok atau supplier, kemudian ada distributor, dan terakhir ada pelanggan. Ya, di sini para pihak tersebut ya mempunyai kepentingan dan peran masing-masing dan juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing agar kegiatan bisnis bisa dilakukan dengan baik. Nah, walaupun banyaknya para pihak yang berperan dalam kegiatan bisnis, bisa dikatakan dalam era globalisasi saat ini, ya, pihak konsumenlah yang kemudian mempunyai andil yang besar. Jikalau kita bisa melihat 1,5 dekade sebelumnya, konsumen mempunyai pilihan yang sulit atau sedikit, dan produsen mempunyai kedudukan atau bargaining yang kuat dibandingkan dengan konsumen, ya, karena tingkat efektivitas dan efisiensi dari permintaan barang belum menjadi skala prioritas dari konsumen, karena konsumen mempunyai pilihan yang sedikit dan akses yang tidak mudah untuk dijangkau bagi konsumen untuk bisa membandingkan ya antara satu produsen kepada produsen yang lainnya. Namun pada era teknologi saat ini, di mana pilihan bisa dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen hanya dengan perbedaan waktu per detik atau per second saja, konsumen bisa melihat barang mana yang dia butuhkan dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi namun harga yang lebih rendah, ya. Nah, perubahan-perubahan tersebut bisa kita lihat dalam situasi pasar saat ini yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, perubahan tersebut dapat kita lihat dari dampak fenomena, ya, kekuasaan saat ini sudah beralih kepada konsumen, kemudian skala produksi besar suatu barang dan jasa tidak lagi menjadi suatu keharusan, namun sekarang produksi barang sedikit namun mempunyai ciri khas dan mempunyai keunikan tersendiri yang memenuhi permintaan konsumen yang semakin berubah, ya, atau dapat dengan berubah dari waktu ke waktu, ya,
yang mengharuskan para produsen dapat terus berinovasi pada produksi barang dan jasa. Kemudian batasan negara dan wilayah saat ini sudah tidak lagi menjadi kendala, atau kita bisa katakan borderless saat ini, ya tidak ada pembatasan. Kita dapat dengan mudah menerima atau mendapatkan barang-barang yang kita inginkan dari luar negeri. Begitu pula barang-barang Indonesia dapat dengan mudah diterima ya atau diraih oleh masyarakat di luar Indonesia. Teknologi yang dengan cepat ya perkembangannya sangat mempengaruhi pada tingkat permintaan yang dilakukan oleh konsumen. Nah, setiap waktu muncul pesaing-pesaing dengan biaya yang selalu lebih rendah. Bisa dikatakan marketplace saat ini seperti saya contohkan Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli.com, dan lain sebagainya. Mereka seperti membakar uang ya untuk dapat bisa mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, karena yang dilihat saat ini bukanlah harga tapi tingkat rating pengunjung tertinggi di masing-masing aplikasi marketplace. Maka sering kita lihat promosi-promosi yang di luar nalar promosi ya dengan harga-harga yang sangat bersaing dilakukan oleh marketplace. Kemudian terakhir ya yang sangat mempengaruhi adalah fenomena meningkatnya kepekaan konsumen terhadap harga dan nilai. Jadi karena akses yang dapat dimudah melalui smartphone atau gadget yang lainnya, konsumen dapat memperbandingkan antara satu produsen ya atau satu tempat ke tempat yang lainnya dalam hitungan detik ya, yang mengakibatkan kemudian harga ya dan juga barang yang berkualitas tinggi harus dapat diinovasikan terus-menerus oleh produsen. Nah, di sini kita akan melihat apakah persaingan tersebut ya, nanti kita akan melihat apakah persaingan tersebut wajar ya dapat dilakukan oleh para pengusaha, atau memang seharusnya ada batasan-batasan yang diarahkan dalam hukum bisnis dalam kegiatan perdagangan yang sudah tidak lagi mengenal batas ini. Dari gambaran bisnis di atas, kita bisa simpulkan yang dimaksud dengan bisnis adalah kegiatan yang tidak terlepas dari aktivitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Dan aktivitas bisnis pada umumnya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk menghasilkan laba atau keuntungan untuk keberlangsungan hidup dari badan usaha tersebut atau bisnis tersebut, juga para pihak yang ada atau bergantung dalam kegiatan bisnis tersebut. Dan dalam konteks yang lebih sempit, biasanya masyarakat awam menghubungkan bisnis dengan badan usaha atau perusahaan atau suatu organisasi yang menghasilkan dan menjual suatu barang dan jasa. Ya, sedangkan yang dimaksud dengan bisnismen adalah para pihak yang dikaitkan dengan pedagang ataukah pengusaha, usahawan atau orang yang bekerja dalam ruang lingkup bisnis tersebut seperti karyawan ya yang ada atau bekerja dalam badan usaha tersebut, serta ya orang-orang atau para pihak yang mempunyai pengaruh berlangsungnya atau berjalannya suatu perusahaan
atau industri komersial tersebut. Seperti para investor ya yang menaruh dananya atau menanamkan sahamnya di perusahaan yang biasanya sudah IPO atau sudah terbuka. Selanjutnya, kita akan mencoba memahami apa yang dimaksud dengan hukum bisnis dalam perspektif hukum positif terlebih dahulu. Apa itu hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara ya pada saat ini ya atau pada saat di mana hukum tersebut berjalan. Nah, seperti yang sudah pernah saya hantarkan di pertemuan pertama, ya, yang dimaksud dengan hukum bisnis atau Bestureh, saya mengambil dari pengertian Dr. Abdul R. Saliman. Ya, kenapa hukum bisnis sebelumnya dikatakan Bestureh dalam bahasa Belanda? Karena memang hukum bisnis yang ada bernaung dalam ranah hukum perdata, di mana hukum perdata yang sampai saat ini kita patuhi atau kita jalankan berasal dari warisan Belanda ya, karena kita belum mempunyai sendiri kodifikasi hukum perdata yang dirumuskan sendiri oleh anak bangsa. Ya, tak mengapa karena hukum bisnis tersebut yang bernaung dalam hukum perdata masih berlaku sampai saat ini. Nah, selanjutnya pengertian dari hukum bisnis atau business law ya, Bestureh saya ambil dari Dr. Abdul R. Saliman SH yang mengatakan hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum. Jadi hukum bisnis tetap ya merujuk dari seluruh aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau perdagangan ya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, karena dalam kegiatan bisnis ada suatu aturan yang memang dipatuhi oleh para pelaku bisnis atau para pihak yang bersentuhan langsung dengan bisnis ya, walaupun aturan tersebut tidak tertulis dalam suatu lembaran negara ataupun dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun berlaku bagi para pihak yang melakukan bisnis tersebut dan bergantung dari kebiasaan atau adat istiadat yang memang berlaku dari setiap daerah ya, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Jadi aturan-aturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis ya, yang kemudian dari aturan tersebut ya timbul kewajiban satu pihak untuk memenuhi suatu prestasi ya, prestasi itu untuk menjual sesuatu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau mengadakan sesuatu ya, dan kemudian pihak lain mendapatkan hak dari prestasi tersebut. Nah, baik yang kemudian itu tertuang dalam perjanjian-perjanjian maupun dalam perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Selanjutnya, hukum bisnis mempunyai fungsi sebagai sumber informasi yang berguna bagi para praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajibannya dalam praktik bisnis, ya terutama bagi para pelaku usaha dan para konsumen yang menikmati barang atau jasa dari hasil produksi kegiatan bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis. Saat ini seringkali kita melihat kegiatan bisnis yang terjadi atau transaksi bisnis yang terjadi
banyak memakan korban dari ketidakwajaran atau transaksi bisnis yang tidak sehat. Apa yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, si produsen atau penjual ya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai produsen atau penjual ketika mendatangkan barang kepada konsumen, sehingga banyak konsumen yang mendapatkan kerugian ya atau ketidaksesuaian dari barang yang tidak diinginkan. Pun demikian dengan produsen atau penjual yang mendapatkan kerugian dari para konsumen yang tidak melakukan ya isi dari perjanjian jual beli atau perjanjian pinjam minjam di antara kedua belah pihak, yang seharusnya kewajiban-kewajiban tersebut harus dijalankan oleh masing-masing pihak sehingga pihak yang lain mendapatkan haknya. Saya contohkan misalkan kalau dalam jual beli online seringkali konsumen merasa dirugikan ya karena barang yang dia inginkan tidak sesuai ya ketika barang tersebut datang atau sampai ke tangan konsumen. Dan hal ini terjadi pembiaran ya oleh masyarakat maupun ya para pihak yang melakukan transaksi bisnis. Seharusnya ada norma-norma atau aturan-aturan yang jelas dan secara spesifik yang mengatur kegiatan bisnis terutama dalam platform digital ini, karena dalam transaksi dengan platform digital ya para pihak tidak bertemu langsung sehingga proses transaksi tidak bisa dilakukan secara langsung dan proses ganti rugi atau penuntutan hak yang harus dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lain tidak mudah untuk diselesaikan. Maka disinilah ya fungsi hukum bisnis seharusnya ya hukum bisnis bisa menjadi suatu wadah penyelesaian dari sengketa bisnis yang terjadi dan begitu pula bisa menjadi payung hukum bagi para pelaku bisnis maupun bagi para konsumen yang menikmati dari hasil produksi baik barang ataupun jasa. Setidaknya hukum bisnis ya berdiri di atas dua asas, yaitu asas perjanjian atau kontrak dan asas aspek kebebasan berkontrak. Sejatinya, transaksi bisnis yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain harus adanya perjanjian atau kontrak. Kontrak tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, isi kontrak harus sesuai atau bisa dilihat keabsahan perjanjian melalui syarat-syarat sah dari isi perjanjian. Untuk syarat sah perjanjian kita akan lebih dalami lagi nanti di materi hukum perjanjian. Nah, yang terpenting adalah dalam suatu kegiatan transaksi bisnis harus adanya perjanjian yang dilakukan antara satu pihak ya kepada pihak yang lain, baik itu tertulis maupun hanya secara lisan. Karena dalam hukum perjanjian yang dilakukan secara lisan pun ya mengikat ya layaknya seperti undang-undang, jadi tetap harus dilaksanakan. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah aspek kebebasan berkontrak. Di sini ya setiap pihak atau para pihak yang melakukan kegiatan bisnis tidak diintervensi oleh negara ya atau dibatasi oleh negara, hanya bisa melakukan kegiatan satu bisnis atau hanya bisa berkegiatan atau bertransaksi bisnis dengan satu pihak saja, tidak.
tapi diberikan kebebasan kepada setiap para pelaku usaha atau konsumen. Mereka ingin melakukan transaksi bisnis dengan siapa dan tentang apa bisnis itu dilakukan, ya, atau dalam sektor apa bisnis itu dilakukan, apakah sektor pertanian, apakah sektor peternakan, makanan, fashion, dan lain sebagainya. Namun, ya, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap harus mematuhi dari aturan-aturan atau norma-norma hukum positif yang berlaku. Contohnya, kita diberikan kebebasan berkontrak untuk melakukan jual beli kepada siapa saja, dengan siapa saja, di negara mana saja. Namun, ya, asalkan bisnis yang kita lakukan tidak melanggar kepada norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai etika dalam bisnis. Etika, ya, kita lihat dulu dari segi etimologis dan segi terminologis, ya. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, ya, tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, dan lain sebagainya. Ya, secara terminologis diberikan pengertian oleh Aristoteles, ya. Etika adalah untuk menunjukkan suatu filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan, kebajikan, dan suara hati. Nah, etika juga berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup baik dan buruk. Ya, dalam bahasa Inggris, etika yang berarti etiquette, ya, yang etika berpadanan dengan kata ethics, ya, yang berarti sistem prinsip moral bagi perilaku manusia. Nah, di sini, ya, etika bisnis, ya, merupakan suatu kebiasaan, ya, sikap watak yang menunjukkan suatu hal-hal yang boleh atau bisa dilakukan dalam suatu kegiatan yang bisnis, ya, yang memang dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pelaku usaha, ya, maupun bagi para pihak yang berkaitan dengan pelaku usaha atau usaha yang terjadi dalam ruang lingkup atau wilayah tersebut. Maka, ya, kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang berlaku harus dipatuhi oleh setiap pihak yang berkaitan dalam kegiatan bisnis tersebut. Garis besar, etika dalam bisnis, ya, mengatur kewajiban antara kedua belah pihak yang sudah melakukan perjanjian, di mana, ya, pihak yang satu menjalankan prestasi atau melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, ya, melaksanakan sesuatu, ya, dan pihak lain yang kemudian mendapatkan prestasi tersebut. Contohnya, ya, penjual harus memberikan barang yang memang sudah disepakati, mengirimkan barang yang sudah disepakati, dan kemudian konsumen mendapatkan haknya atas prestasi tersebut, yaitu menerima barang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan, ya. Dan di sana, ya, perjanjian yang dilakukan diberikan kebebasan kepada kita, ya, namun tetap dalam nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Indonesia, ya. Setidaknya dari norma-norma atau nilai-nilai kepatutan, kebiasaan atau undang-undang, ya, dan tidak melakukan sesuatu yang terlarang, ya, atau memperjanjikan sesuatu yang terlarang, ya, dalam hukum positif di Indonesia. Nah, apa saja yang dilarang, ya, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, ya, baik dalam ketertiban umum maupun dalam aturan yang lain, ya, dalam norma susila yang lain. Contohnya, misalkan kalau dulu ada
pernah ya suatu barang, produsen memproduksi barang sebenarnya hanya jenis makanan ringan biasa ya. Ada sejenis makaroni atau pasta kering yang memang diperjualbelikan atau diproduksi, namun dia gambar sampul dari hasil produksi tersebut atau produk tersebut adalah bikini ya. Jadi karena gambar tersebut ya melanggar kepada susila norma atau adab yang berlaku di Indonesia, maka produk tersebut kemudian ditarik dan tidak dapat diperjualbelikan kembali. Jadi ya tetap produksi barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen harus sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku, yaitu nilai atau norma kepatutan, norma kebiasaan, atau undang-undang, yang artinya tidak melakukan sebab yang dilarang ya, baik dilarang oleh undang-undang maupun yang berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban hukum atau ketertiban umum ya. Paling tidak melanggar pada norma agama, norma susila, dan norma-norma yang lain yang berlaku di Indonesia. Yang terjadi atau dilakukan manusia terkadang condong kepada keinginan manusia yang ingin menggapai segala sesuatu dengan segala cara tanpa memperhatikan atau mengindahkan hal-hal yang tidak baik atau norma-norma yang berlaku di dalamnya. Maka dengan adanya etika bisnis, dia berfungsi sebagai arahan ya dalam persaingan antar usaha yang terkadang dilakukan secara tidak sehat ya, dengan dirugikannya konsumen, kemudian pencemaran lingkungan yang tidak diindahkan dalam suatu proses produksi maupun distribusi, dan kemudian sampai pada memunculkan praktek politik perdagangan. Sehingga etika bisnis menjadi pedoman benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan dalam menjalankan bisnis. Terminologi etika bisnis saya ambil dari Kak Bertens, State et al. Dan kemudian Zimmerer yang lebih condong kepada perspektif moralitas ya dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mencapai pada keputusan-keputusan bisnis untuk bertujuan mencari keuntungan yang tidak hanya mengedepankan kepada keuntungan saja, akan tetapi lebih kepada proses dan cara dari meraih keuntungan tersebut, serta untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam suatu kegiatan bisnis. Contoh, seorang pakar ahli ekonomi Ikatan Ahli Indonesia sudah memprediksi bahwasanya kegiatan ekonomi kapitalis yang mengabaikan nilai-nilai etika dan sosial akan lebih cenderung mengalami penurunan, dan kemudian secara berkala akan selalu menghadapi krisis-krisis keuangan yang terjadi karena tidak mengindahkan kepada etika, moral, dan norma sosial yang seharusnya bisa sebagai guidance atau pengarah untuk mencapai pada kesejahteraan seluruh umat, dan bukan hanya mencapai pada tingkat keuntungan yang bisa diraih oleh segelintir golongan atau segelintir manusia. Mengatakan ya, kematian dalam ekonomi dilakukan oleh kapitalisme karena menghilangkan ya dari unsur-unsur keadilan
kemudian tidak mengindahkan pada pelestarian alam, dan tidak mencapai pada keseluruhan kesejahteraan umat yang banyak, akan tetapi lebih condong kepada kesejahteraan segelintir orang yang menimbulkan ketidakadilan. Maka kesenjangan-kesenjangan dan masalah-masalah ekonomi yang berawal dari masalah sosial, ya, norma-norma sosial yang seharusnya setiap manusia mendapatkan hak yang sama untuk kesejahteraan, itu bangkit dan akan selalu ada karena memang tidak diberikan kesempatan atau ruang untuk mendapatkan kesejahteraan yang merata, ya, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Dikatakan oleh Agustianto, akar dari krisis keuangan global adalah di sana sudah mengakarnya sistem ribawi, maisir, dan garor atau yang biasa kita sebut dengan Maghrib, ya, di sana telah menjadi akar yang tertanam secara dalam dan kemudian sewaktu-waktu akan menimbulkan krisis dan derivative transaction yang selalu diawali dengan spekulasi dan keserakahan manusia dalam mencapai keuntungan yang tidak mengindahkan kepada norma-norma dan etika bisnis yang berlaku, sehingga akan menimbulkan pada regulasi yang terpatahkan atau regulasi yang rusak karena tidak diindahkan, sehingga akan menimbulkan pada masalah-masalah akan hak-hak yang tergadaikan atau hak-hak yang terenggut dari para pihak yang dirugikan atau bargaining mereka yang tidak kuat. Krisis keuangan global yang terjadi pada masa pandemik ini merupakan warisan dari krisis keuangan global yang memang tidak dapat disembuhkan dengan sistem keuangan yang berlaku saat ini, ya, yang lebih mengakar dari kapitalisme, ya. Krisis keuangan tersebut, ya, harus dilihat atau kemudian dirubah dengan sistem keuangan yang memang lebih mengedepankan kepada kesejahteraan masyarakat banyak dan hilangnya atau tidak adanya kebatilan yang menghilangkan pada sisi keadilan. Maka, ya, untuk menyembuhkan penyakit krisis tersebut secara ampuh harus ditemukan akar krisis yang sebenarnya, yaitu dalam praktek riba, spekulasi, gurur, dan batil. Karena ekonomi kapitalis tidak melarang pada Maghrib, akibatnya ekonomi dunia senantiasa rawan krisis dan setiap saat terancam oleh krisis-krisis berikutnya, karena memang akar dari permasalahannya adalah adanya ketidakadilan antara satu pihak kepada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan kesejahteraan. Nilai yang dipatuhi dalam ekonomi Islam melarang pada kegiatan Maghrib, yaitu maisir, ya, aniaya, goror, haram, riba, iktinas, dan batil, di mana praktek-praktek tersebut sangatlah familiar dan sudah menjadi hal yang wajar dilakukan di sistem ekonomi kapitalis yang menimbulkan pada ketidakmerataan ekonomi, hilangnya hak-hak kelestarian alam, dan juga ketidakadilan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi yang timpang antara satu golongan kepada golongan yang lainnya. Sistem ekonomi Islam, walaupun memakai prinsip-prinsip syariah dalam Islam yang identik dengan agama Islam, akan tetapi pada tujuannya adalah mencapai pada falah, ya, maslahah untuk kesejahteraan umat, karena memang tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Bisa dilihat pada saat ini bahwasanya kegiatan bisnis yang terjadi baik dalam sektor perbankan maupun non perbankan, manfaatnya
juga dirasakan oleh umat non-Islam. Nah, di sini ada rancang bangun ekonomi Islam yang jika dilakukan, insya Allah akan mencapai kepada falah, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan di sini tidak memandang kepada siapa saja atau golongan mana, akan tetapi lebih kepada kepentingan umat. Yang dirasakan dari masalah ekonomi Islam ya sudah sangat dirasakan oleh umat Islam terutama di Indonesia saat ini dengan melihat perkembangan keuangan dan bisnis syariah di Indonesia yang semakin hari semakin berkembang dan semakin melebarkan sayapnya di berbagai macam sektor. Jaga kegiatan bisnis mencapai pada tujuan maslahah ya dalam bisnis syariah, maka diperlukannya lah konsep-konsep hukum bisnis syariah yang menjaga dalam setiap kegiatan bisnis syariah. Pengembangan hukum bisnis syariah bisa dikatakan suatu pengembangan baru yang tujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan ya yang halal bagi para pelaku bisnis, tapi juga untuk mencapai keridhaan ilahi ya, walaupun dalam ranah konseptual hukum positif ya, hukum bisnis syariah memang dikatakan baru, akan tetapi sebenarnya hukum bisnis syariah ini sudah terpatri di dalam Al-Quran dan hadis yang memang secara real dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bisnis dalam perspektif syariah ya lebih condong kepada istilah tijaroh, yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Akan tetapi dalam tujuan akhir, keuntungan itu tidak hanya dilihat pada tujuan akhirnya saja atau goalsnya saja, akan tetapi dilihat bagaimana cara mencari keuntungan tersebut atau memproses dari suatu produksi barang dan jasa, apakah barang dan jasa tersebut diperbolehkan atau sesuai dengan nilai-nilai etika yang ada dalam bisnis syariah, kemudian sampai pada proses distribusi dan sampai pada proses pola konsumsi yang dilakukan oleh para konsumen. Jadi tujuan dalam bisnis syariah di sini bukan hanya mengacu pada keuntungan tertentu ya atau pada tataran material, tapi juga lebih mengarah kepada nilai-nilai yang bersifat imaterial. Konsep etika bisnis dalam Islam ya sudah dipetakan oleh beberapa para pakar ya. Saya ambil dari Muhammad Ayub dan Ali Hasan yang memang di sana lebih mengedepankan kepada khuluk ya atau akhlak, norma dan etika yang harus dipegang penuh oleh para pelaku usaha ya, yang kemudian tertanam dalam jiwa para pelaku usaha, yang kemudian menjadi hasil buah pikir para pelaku usaha dalam mencapai pada putusan kebijakan bisnis yang tetap mengindahkan nilai-nilai Islam sehingga mencapai pada tujuan maslahah dan falah ya, keuntungannya tidak hanya di dunia akan tetapi juga mencapai pada keuntungan kehidupan di akhirat. Prinsip-prinsip etika bisnis Islami juga sudah
terumuskan ya secara jelas bahwasanya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, yaitu diantaranya sempurna dalam timbangan, ya, tidak menipu ya antara satu pihak kepada para pihak yang lain, di mana di sini kita sangat merasakan ya dalam transaksi bisnis atau transaksi ekonomi yang terjadi saat ini. Ya, kemudian juga ada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang lain yang bisa Ananda dalami dalam materi ini. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai pemimpin umat dan begitu juga sebagai pemimpin suatu negara, beliau tidak lepas perannya sebagai pedagang yang secara real ya mengaplikasikan dalam kegiatan bisnis Islami yang berpegang teguh ya pada nilai-nilai yang memang selalu dicontohkan dan harus kita jadikan panutan bagi umat beliau di akhir zaman untuk mencapai pada keselamatan dalam mencapai tujuan keuntungan dalam kegiatan bisnis sehingga tercapai pada tujuan keuntungan di dunia maupun di akhirat. Ananda bisa dalami ya dengan membaca lebih baik ya dalam materi perkuliahan kali ini.